Sinta dipanggil atasan dan dimintai klarifikasi atas beberapa keluhan dari rekan kerja. Meski tak ada bukti jelas, ia mulai merasa dicurigai. Sinar matahari pagi menyelinap masuk melalui celah tirai kamar sempitku. Aku duduk di tepi kasur yang sudah mulai mengempis, memandangi lenggit-lenggit kamar yang retak-retak. Rumah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta ini adalah tempat kami berlima tinggal aku, ayah, ibu, dan 2 adikku. Biarpun sempit dan kadang terasa sumpek, tapi rumah ini adalah satu-satunya tempat aku bisa merasa aman. Aku menyandungkan tas biru tua kesayanganku, lalu melangkah keluar menuju halte Transjakarta. Jalanan sudah ramai dengan suara klakson dan deretan motor yang saling berebut ruang. Setiap hari, perjalanan dari Bekasi ke Sudirman selalu penuh tantangan. Tapi aku tidak pernah menyerah, karena aku tahu, di balik meja teller bank ternama ini, ada harapan untuk keluargaku. Pagi Mbak Sinta, sapu Rina, rekan kerjaku, begitu aku sampai di lantai dasar gedung bank. Pagi juga, Rin, jawabku sambil tersenyum. Kami bekerja di salah satu cabang utama bank swasta nasional. Kantor megah dengan lantai marmer dan deretan layar monitor yang menampilkan angka tak pernah henti. Sebagai teller, tugasku adalah melayani nasabah secara langsung menyetor, menarik uang, membuka rekening baru, atau sekadar menjawab pertanyaan mereka. Dan meskipun pekerjaannya sederhana, aku mencoba memberikan sesuatu yang lebih empati. Sejak hari pertama aku bekerja di sini, aku bertekad untuk menjadi teller yang tidak hanya cepat dan akurat, tapi juga hangat. Aku percaya bahwa setiap orang, terlepas dari usia atau penampilan mereka, berhak mendapatkan pelayanan yang baik. Hari itu, seperti biasa, antrian cukup panjang. Beberapa orang tampak gelisah, beberapa lagi asyik dengan ponsel mereka. Di puluhan wajah itu, ada satu sosok yang menarik perhatianku, seorang nenek tua, dengan baju kurta putih dan jilbab usang. Dia berdiri dengan ragu-ragu, matanya bolak-balik melihat layar antrian digital. Aku segera menyambutnya. "Nenek mau transaksi apa ya?" tanyaku lembut. "Iya nak, saya ingin ambil uang, cuma sedikit saja, Rp35.000. Boleh ya?" katanya dengan suara serak. "Tentu saja nenek, silakan duduk dulu ya." Setelah dipanggil, nenek itu datang ke mejaku. Aku lihat ia sedikit gugup saat diminta memasukkan PIN. Tangannya gemetar. Aku tidak buru-buru, aku biarkan ia tenang dulu, lalu, pelan-pelan, aku pandu dia. Jika EA salah, aku tidak marahi, malah kutunjukkan cara yang benar. Dan ketika uang keluar, aku pastikan ia tahu jumlahnya persis. "Terima kasih ya, nak, kamu baik sekali," kata nenek itu sambil tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Aku hanya tersenyum. "Sama-sama nenek, semoga uangnya bermanfaat ya." Aku tahu siapa nenek itu. Aku juga tidak tahu bahwa senyumku hari itu akan berujung pada fitnah yang hampir menghancurkanku. Tapi yang pasti, hari itu aku masih percaya bahwa kebaikan akan selalu punya jalannya sendiri. Setelah melayani nenek tadi, aku kembali ke meja teller dan melanjutkan pelayanan kepada nasabah berikutnya. Hari itu berjalan seperti biasa, santai. Di pagi hari, lalu ramai menjelang siang. Tapi entah mengapa, perasaanku tak tenang. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Aku menyadari Indah memandangku dari sudut matanya saat kami sedang istirahat di ruang staf. Ia duduk bersama Raka, sambil tertawa pelan dan berbisik-bisik. Aku mencoba mengabaikannya. Aku bukan orang yang suka ikat-ikatan gosip atau politik kantor. Aku hanya ingin bekerja dengan baik dan pulang dengan tenang. Tapi rasa tidak nyaman itu semakin menguat ketika jam kerja selesai. Kami semua berkumpul untuk rapat singkat harian. Kepala cabang, Pak Dedi, tidak hadir. Yang memimpin hanyalah supervisor operasional, Bu Lina. "Ada beberapa masukan dari rekan-rekan tentang cara kerja kita," kata Bu Lina datar. "Beberapa dari kalian ada yang merasa bahwa pelayanan terlalu personal, bisa mengganggu ritme kerja." Aku menatap Bu Lina bingung, tapi mataku kemudian bertemu dengan tatapan Indah. Sorot matanya tajam, seperti menantang. Saat itulah aku sadar, ini semua ada hubungannya denganku. Setelah rapat usai, aku memilih diam dan langsung pulang. Namun, di luar gedung, Indah mendekatiku. "Kamu tuh terlalu lembut sama nasabah kecil," katanya sambil tersenyum sinis. "Kita ini bank besar, Sinta, bukan posyandu." Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa, tapi hatiku mulai sakit. Aku cuma membantu nenek itu karena dia memang butuh pertolongan, jawabku pelan. "Ya,
Tapi kamu melanggar SOP. Kamu nggak boleh bantu secara verbal saat mereka input PIN. Itu rahasia, dan kamu juga memakan waktu lebih lama dari prosedur yang ditentukan. Bayangkan, kalau semua teller seperti kamu, antrian jadi panjang. Citra bank kita rusak? Aku menunduk. Aku tahu, aturan itu penting. Tapi, apakah membantu orang tua yang kesulitan benar-benar salah? Malam itu, aku sulit tidur. Di balik tirai kontrakan sempitku, pikiranku dipenuhi bayangan wajah nenek tadi. Apakah aku benar-benar melakukan hal yang salah? Atau mungkin aku hanya berbeda cara memaknai pelayanan? Esok paginya, suasana di kantor mulai berubah. Beberapa rekan kerja mulai menjaga jarak denganku. Bahkan Rina, yang biasanya ceria dan selalu mengajakku makan siang bareng, kali ini lebih banyak diam. Aku mulai mendengar bezikan-bezikan saat melewati lorong-lorong kantor. Entah siapa yang memulai, tapi sepertinya isu tentang teller yang melanggar SOP demi pujian sudah mulai menyebar. Aku mencoba tetap fokus bekerja, tapi setiap senyumku di meja teller terasa semakin berat. Setiap nasabah yang kulayani, rasanya seperti sedang diuji. Pada akhir pekan itu, aku memberanikan diri menemui Bu Lina. Bu, saya ingin klarifikasi, saya tidak bermaksud melanggar SOP. Saya hanya... Bu Lina memotong ucapanku. Sinta, kamu memang punya niat baik. Tapi dalam dunia profesional, niat saja tidak cukup. Harus ada batasan. Aku pulang dengan langkah gontai. Untuk pertama kalinya, aku mulai ragu. Apakah benar dunia ini tidak lagi memihak pada kebaikan? Minggu berikutnya, suasana di kantor semakin tidak nyaman. Aku mencoba tetap tenang dan profesional. Tapi setiap langkahku di lantai kerja terasa seperti diawasi. Rekan-rekan yang dulu ramah mulai menjaga jarak. Bahkan Rina, yang biasanya selalu menyapaku pagi-pagi dengan senyum ceria, sekarang hanya mengangguk singkat. Aku tahu mereka takut dicurigai sebagai sekutuku jika terlalu dekat. Di dunia perbankan, persepsi adalah segalanya. Dan aku, entah bagaimana, sudah menjadi orang yang bermasalah. Pada suatu siang, saat sedang istirahat, aku melihat Indah dan Raka duduk di pojok ruang staf sambil tertawa pelan. Aku bisa mendengar potonggen-potonggen kalimat mereka, meski berusaha dibuat pelan, dia tuh sok baik. Padahal, cuma cari muka sama nasabah tua, biar kelihatan beda. Kayaknya dia pikir bank ini tempat amal. Aku menunduk, mencoba fokus pada bekal nasi uduk yang ibu masak dari rumah. Tapi lidahku tak bisa menelan. Perutku terasa mual. Aku ingat kata-kata Bu Lina beberapa hari lalu, niat baik tidak cukup. Apakah aku salah karena ingin membantu? Apakah kebaikan itu memang harus disertai dengan sikap dingin dan tanpa empati? Saat pulang, aku langsung mandi dan rebahan di kasur sempitku. Rumah kontrakan kami memang tidak besar. Kamar tidur ayah dan ibu, satu kamarku, dan satu lagi untuk dua adikku. Suara tangisan adik bungsuku, kadang melam-mulam, masih terdengar. Tapi aku sudah terbiasa. Ibu datang menghampiriku, duduk di tepi kasur. Kamu kayaknya sedih ya, Sin? Tanyanya lembut. Aku menarik napas panjang. Iya, Bu. Ada masalah di kantor. Mereka bilang aku melanggar SOP karena bantu nenek-nenek waktu transaksi. Ibu tersenyum sayu. Jadi kamu difitnah. Aku mengangguk. Iya, mereka bilang aku cari muka, sok baik. Bahkan ada yang bilang aku bisa-bisa bikin bank rugi gara-gara lambat layani nasabah. Ibu diam sejenak, lalu menyentuh pipiku dengan telapak tangan yang sudah mulai kasar karena pekerjaan rumah tangga. Kamu harus sabar, Nak. Jangan mudah percaya orang, tapi juga jangan berhenti jadi baik. Orang yang jujur itu pasti akan dilindungi Allah. Cuma kadang, jalannya agak berliku. Aku menangis dalam diam. Aku ingin percaya pada kata-kata ibu. Tapi rasanya begitu sulit ketika semua orang di sekelilingmu sudah mulai mencurigaimu. Esok paginya, Pak Dedi, kepala cabang, memanggilku. Kiru, hatiku berdebar. Ini pertama kalinya aku dipanggil secara langsung oleh beliau sejak bekerja di sini. Di dalam ruangan itu, ia duduk dengan ekspresi serius. Di sebelahnya, duduk Bu Lina, di meja. Ada beberapa lembar dokumen yang sepertinya laporan internal. Sinta, buka Pak Dedi. Kami menerima beberapa laporan tentang perilaku kerjamu. Katanya, kamu terlalu personal dengan nasabah. Aku menelan ludah. Saya hanya membantu seorang nenek yang kesulitan. Pak, saya tidak bermaksud melanggar SOP. Bu Lina menyela, tapi SOP itu penting, Sinta. Kamu tahu itu. Kami khawatir ini
bisa menjadi presiden buruk bagi tim lainnya. Aku ingin menjelaskan lebih lanjut, tapi Pak Dedi menghentikan pembicaraan dengan isyarat tangan. Kami akan lakukan investigasi internal. Untuk sementara, kamu kita nonaktifkan dari shift teller. Boleh tetap masuk, tapi hanya untuk pelatihan dan observasi. Aku terdiam. Dunia terasa goyah. Pulang dari kantor, aku langsung masuk kamar. Aku tidak mau bicara dengan siapapun. Aku merasa seperti sampah dibuang begitu saja karena mencoba melakukan hal yang benar. Ayah mengetuk pintu. Sin, Bapak lihat, wajah kamu murung banget. Ada apa? Aku membuka pintu dan langsung menangis di pelukan ayah. Aku difitnah. Ya, aku dihukum karena membantu nenek-nenek. Sekarang aku nggak boleh layani nasabah lagi. Ayah memelukku erat. Dunia memang tidak selalu adil, Nak. Tapi kamu harus percaya, kebenaran pasti akan menang. Hanya saja, kadang butuh waktu. Aku menangis hingga larut di balik tirai kontrakan. Sempitku, aku mulai meragukan segalanya, termasuk keyakinanku bahwa kebaikan selalu punya tempat di dunia ini. Aku datang ke kantor seperti biasa, tapi hari ini terasa sangat berbeda. Aku tidak lagi duduk di balik meja teller. Tidak ada layar transaksi yang menunggu. Tidak ada suara printer struk uang yang mencetak. Dan tidak ada senyum dari nasabah yang menyambut pagiku. Kini, aku hanya duduk di pojok ruang pelatihan, menghadap laptop kosong. Di seberang meja, ada Rina. Ia sedang membaca modul pelatihan sambil sesekali mencatat. Kami tidak banyak bicara. Aku tahu dia tak ingin terseret dalam masalahku. Jam kerja dimulai. Dari balik kaca ruang pelatihan, aku bisa melihat Indah dan Raka duduk di posisi teller mereka masing-masing. Mereka tampak tenang, bahkan ceria. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Seolah-olah mereka bukanlah penyebab semua ini. Siang itu, Bu Lena memanggilku ke ruangannya. Sinta, katanya tanpa basa-basi, kami sudah mulai investigasi internal. Ini akan memakan waktu beberapa hari. Aku mengangguk. Saya siap membantu, Bu. Ia menatapku dengan tatapan dingin. Tapi kamu harus sadar, Sinta. Reputasi itu bisa hancur dalam sekejap, dan sekali rusak, sulit untuk pulih. Aku terdiam. Kalimat itu terasa seperti paku terakhir dalam peti mati karierku. Aku minta kamu jangan keluar dari ruang observasi selama investigasi berlangsung. Jika dibutuhkan, kami akan panggil kamu lagi. Aku pulang dengan langkah gontai. Sepanjang perjalanan, air mataku menetes tanpa henti. Aku merasa seperti orang asing di tempat yang dulu adalah rumah kedua bagiku. Di rumah, suasana semakin tegang. Ayah baru saja mendapat kabar bahwa proyeknya sebagai buruh bangunan ditunda karena cuaca buruk. Penghasilannya minggu ini lebih sedikit. Dari bayosannya ibu, menyambutku dengan ekspresi cemas. Kamu nggak masuk shift teller? Aku menggeleng. Aku diistirahatkan sementara karena laporan palsu. Ibu menarik napas panjang. Ya Allah, adikku yang kedua, Dinda, mendengar percakapan kami dari kamarnya. Ia keluar. Wajahnya murung. Jadi Kak Sinta nggak kerja lagi? Aku getir. Masih, Dinda. Cuma, sedang ada masalah di kantor. Dinda diam sejenak. Lalu berkata pelan. Terus uang lesku gimana? Uang bimbel juga belum lunas. Aku menunduk. Aku lupa. Aku biasanya membantu biaya pendidikan adik-adik. Sekarang, dengan kondisiku yang diistirahatkan, beban itu akan kembali pada ayah dan ibu. Air mataku kembali mengalir. Malam itu, aku duduk sendirian di balkon sempit kontrakan kami. Langit Jakarta gelap. Tertutup asap polusi dan awan mendung. Aku menatap lampu-lampu gedung pencakar langit dari kejauhan gedung-gedung. Tempat orang-orang seperti Indah dan Raka hidup dengan nyaman. Sementara aku merasa seperti debu. Terinjak-injak, lalu dibiarkan hilang begitu saja. Aku membuka ponselku. Masih ada foto-foto saat pertama kali aku masuk bank ini. Wajahku ceria, seragam rapi, dan mata penuh harapan. Aku ingat betul kata-kataku saat itu. Aku akan menjadi teller yang baik, yang peduli sama nasabah, yang tidak cuma angka-angka, tapi sekerong. Semua itu tinggal kenangan. Harapan yang mulai pudar, aku menulis sebuah pesan di catatan ponselku. Apakah kebaikan memang selalu harus berujung luka? Aku mengetik kalimat itu sambil menangis. Hatiku sakit, bukan hanya karena difitnah, tapi karena keyakinanku mulai goyah. Aku mulai meragukan segalanya, termasuk nilai-nilai yang dulu selalu kubawa kemanapun. Kejujuran, kebaikan, dan empati. Untuk pertama kalinya, aku merasa dunia ini tidak adil. Bahkan, aku mulai berpikir, mungkin aku memang salah satu dari sekian banyak korban yang tidak akan
Pernah didengar suaranya. Pagi itu, aku tidak pergi ke kantor. Aku bangun dengan mata bengkak karena menangis semalaman. Aku melihat notifikasi di ponselku dari Bulina. Sinta, untuk sementara waktu, kamu kita nonaktifkan sepenuhnya hingga investigasi selesai. Jangan datang ke kantor sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Aku membaca pesan itu berulang-ulang. Tapi setiap kali aku membacanya, rasanya seperti menerima pukulan baru. Kata-kata nonaktif dan jangan datang ke kantor terasa seperti pengusiran. Seperti kata perpisahan yang tak pernah ingin kudengar. Aku duduk di tepi kasur, diam. Ibu masuk ke kamarku, membawa segelas teh hangat. Kamu belum juga mandi? Ada apa? Tanyanya lembut. Aku menggeleng pelan. Aku nggak boleh masuk kantor lagi sampai investigasi selesai. Ibu mendekapku erat. Jangan sedih, Nak. Ini pasti akan segera beres. Tapi aku tidak bisa percaya begitu saja. Bukan hanya karena difitnah, tapi karena semua orang di sekitarku mulai memandangku sebagai orang bermasalah. Hari-hari berikutnya terasa sangat lambat. Aku mencoba menjaga diri agar tetap produktif membantu ibu di rumah, menemani adik-adik belajar, atau sekadar merawat tanaman kecil di depan kontrakan. Tapi dalam hati, kosong, tanpa pekerjaan, uang bulanan untuk keluarga pun mulai terasa hilang. Ayah terpaksa bekerja lebih keras. Ibu mulai menjual gorengan di depan rumah untuk tambahan. Aku merasa bersalah, sangat bersalah. Aku nggak berguna, gumamku suatu malam, sambil menatap langit-langit kamar. Rina mengirimiku pesan dari jauh-jauh hari. Ia menulis, "Maaf aku nggak bisa banyak bantu, Sin. Aku takut dicurigai juga kalau terlalu dekat sama kamu, tapi aku yakin kamu nggak salah. Semoga cepat selesai ya." Aku tersenyum tipis. Setidaknya masih ada satu orang yang percaya padaku. 2 minggu berlalu. Aku mulai putus asa. Uang tabungan kami semakin menipis. Adikku Dinda harus melewatkan les bahasa Inggris karena biayanya tidak cukup. Aku tidak tahan lagi. Aku harus melakukan sesuatu. Aku mulai mencoba mencari pekerjaan sementara. Awalnya aku mencoba menjadi penjual online, menjajakan produk skincare bekas temanku. Tapi hasilnya tidak stabil. Kadang laris, kadang sepi. Lalu aku mencoba menjadi freelance admin di beberapa toko online kecil-kecilan. Aku dibayar per proyek, dan waktuku bisa fleksibel. Pekerjaan itu membuatku sedikit lega. Setidaknya aku bisa membantu ibu beli beras dan sayuran, tapi hatiku tetap sakit. Setiap kali aku melihat rekan-rekan kerjaku di media sosial, tertawa dan berfoto di kantor, rasanya seperti pisau menusuk perlahan. Mereka hidup seperti biasa. Sementara aku seperti terbuang. Suatu sore, aku duduk di halte Transjakarta, menunggu bis kota yang akan membawaku ke sebuah warung internet. Di sana aku akan mengirim email lamaran kerja ke beberapa tempat, meskipun dengan rasa ragu. Siapa yang mau merekrut? Orang yang statusnya sedang dalam investigasi. Di sebelahku duduk seorang nenek tua. Ia tampak kebingungan melihat layar aplikasi transportasi online. Aku spontan membantunya. Aku tunjukkan cara memesan ojek cara membiar, dan cara melihat estimasi kedatangan driver. Nenek itu tersenyum haru. Terima kasih ya, Nak. Kamu baik sekali. Aku hanya tersenyum tipis. Sama-sama, Neneki. Tapi dalam hati, aku bertanya, kenapa aku bisa membantu orang lain? Tapi hidupku sendiri malah hancur. Malam itu, aku pulang dengan langkah gontai. Aku membuka laptop tua milik ayah dan mengetik sebuah surat pembelaan untuk dikirim ke manajemen bank. Aku menulis dengan hati yang masih berdarah-darah. Saya tahu saya bukan orang sempurna, tapi saya tidak pernah berniat melanggar SOP. Saya hanya ingin membantu. Saya percaya bahwa pelayanan bukan hanya angka-angka, bahwa di balik transaksi ada manusia-manusia yang butuh pertolongan. Dan jika itu adalah kesalahan, maka saya siap bertanggung jawab. Tapi jika ini fitnah, saya mohon agar kebenaran bisa segera terungkap. Aku menyimpan surat itu, tapi belum mengirimnya. Aku takut dibuang begitu saja, takut tidak ada yang peduli. Aku menutup laptop dan rebahan di kasur. Langit-langit retak di atasku seperti ikut menangis, menjadi saksi bisu dari kepedihan. Seorang anak muda yang percaya pada kebaikan, tapi dipermalukan oleh dunia nyata. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa seperti kalah. Aku duduk termenung di depan laptop tua ayah. Layar sudah mulai buram, tapi cukup untuk membuka pesan-pesan lamaran kerja yang belum sempat terkirim. Aku menatap surat pembelaanku. Masih tersimpan sebagai draft. Aku ingin mengirimnya, tapi ini tak bergerak. Aku takut akan jawaban dingin dari manajemen. Takut menjadi lebih hancur lagi.
Tiba-tiba, ponselku bergetar. Ada pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Assalamualaikum nak, ini Ibu Risma, nenek yang kamu bantu waktu itu. Maaf baru bisa hubungi kamu sekarang. Aku dengar kamu sedang ada masalah di kantor? Aku terlonjak. Jantungku berdebar cepat. Ibu Risma, nenek yang pernah kulayani dengan uang Rp35.000, aku langsung membalas. Waalaikumsalam Bu, betul, saya Sinta. Ibu tahu dari siapa? Ia membalas beberapa detik kemudian, dari tetangga. Dia bilang kamu punya masalah di tempat kerja. Kalau benar, aku ingin bantu. Aku menahan napas, air mataku hampir jatuh. Untuk pertama kalinya, dalam beberapa minggu terakhir, ada cahaya kecil yang mulai menyelinap masuk ke hatiku hari itu juga. Aku mencoba menghubungi Ibu Risma lewat telepon. Suara seraknya terdengar lembut di seberang sana. Aku nggak tahu apa-apa tentang aturan bank, nak. Tapi aku tahu kamu baik. Dan aku lihat bagaimana kamu layani nenek tua seperti aku. Kamu tidak sombong, tidak angkuh, bahkan rela meluangkan waktu hanya karena aku bingung input PIN. Aku menangis pelan. Terima kasih, Bu, saya cuma ingin menjelaskan bahwa saya tidak bersalah. Ibu Risma diam sejenak. Aku percaya kamu, dan aku ingin datang ke kantor. Biar mereka tahu kalau kamu tidak salah. Aku menepuk dadaku sendiri. Masih ada orang yang percaya padaku. Masih ada harapan. Keesokan harinya, aku mencoba mengatur agar Ibu Risma bisa bertemu dengan pihak manajemen bank. Aku menulis email ke Bu Lina dan Pak Dedi, menjelaskan bahwa ada nasabah yang ingin memberikan kesaksian langsung tentang pelayanan yang pernah ia terima dariku. Tapi jawaban dari mereka dingin. Kami menerima semua masukan, namun proses investigasi masih berlangsung. Jika ada kesaksian resmi, silakan diajukan secara formal melalui tim legal. Aku menatap layar laptop dengan tatapan kosong. Formal? Kesaksian resmi? Apakah Ibu Risma bisa melewati semua itu? Aku mencoba menjelaskan pada Ibu Risma. Tapi, ia malah tertawa kecil. Jangan khawatir, nak. Aku akan datang sendiri. Aku tidak takut. Orang tua seperti aku biasa melawan ketidakadilan. Dulu, aku guru etika di sekolah dasar. Aku tahu cara bicara. Dengan orang besar, aku tersenyum tipis. Tapi dalam hati, aku ragu. Bagaimana bisa nenek tua seperti Ibu Risma melawan sistem birokratis sebuah bank besar? Minggu berikutnya, tekanan ekonomi di rumah semakin parah. Ayah sakit karena kelelahan, bekerja di proyek bangunan. Ibu harus merawatnya. Sementara usaha gorengannya tidak cukup untuk biaya obat dan makan sehari-hari. Aku duduk di pinggir ranjang, menatap wajah adikku Faris yang masih duduk di bangku SD. Kak Sinta, les matematikaku udah 2 minggu enggak? Ikut, katanya pelan. Aku menatapnya tanpa suara. Aku ingin menangis. Tapi air mataku habis. Maaf ya kak, aku nggak marah. Cuma, aku pengen bisa masuk SMA favorit nanti. Aku mendekapnya erat. Kamu pasti bisa, Faris. Kakak janji, aku akan usahakan. Tapi, bagaimana caranya? Beberapa hari setelah percakapan itu, aku nekat pergi ke pusat kota. Aku mencari warung internet, lalu mengirim puluhan lamaran kerja ke berbagai tempat toko online, call center, bahkan agen asuransi. Aku bahkan mencoba lowongan kerja part-time sebagai penjaga toko kelontong malam hari. Tapi jawaban yang kuterima hampir semuanya sama. Belum ada posisi yang cocok. Mohon maaf, kami butuh pengalaman lebih. Status Anda saat ini sedang dalam investigasi, membuat kami ragu. Aku pulang dengan langkah gontai. Langit Jakarta gelap. Hujan turun deras. Payung robekku tidak cukup melindungiku dari guyuran air. Aku basah kuyup, tapi entah kenapa, rasa dingin itu tidak sepedih hatiku. Aku ingat kata-kata Ibu Risma. Aku akan datang sendiri. Aku mulai ragu. Benarkah Ibu Risma bisa membantuku, atau justru dia akan dipermalukan oleh para petinggi bank yang tidak peduli? Aku menatap jalanan yang diguyur hujan. Di balik tirai kontrakan sempitku nanti, aku akan kembali menangis. Sendirian, tanpa suara. Tapi meski begitu, aku berusaha percaya. Masih ada satu orang yang percaya padaku, dan mungkin hanya itu yang tersisa. Aku sedang duduk di depan laptop tua, mencoba mengirim lamaran kerja ke toko baju online, ketika ponselku bergetar. Nama Ibu Risma muncul di layar. Aku langsung mengangkatnya. Bu Risma? Ya nak, aku sudah sampai di kantor bank kamu. Aku terlonjak. Apa sekarang? Iya, aku naik bus tadi pagi, tapi aku nggak bisa masuk. Satpam bilang, harus ada surat resmi atau izin dari manajemen.
boleh kamu bantu aku? Aku tidak pikir panjang lagi. Aku langsung mandi cepat, ganti baju, dan keluar rumah. Dengan langkah yang entah kenapa, lebih ringan dari hari-hari sebelumnya. Ketika aku sampai di depan gedung bank, matahari belum sepenuhnya menyemburatkan sinarnya. Udara masih dingin, tapi hatiku mulai hangat. Di depan pintu utama, aku melihat Ibu Risma duduk di bangku dekat resepsionis, memegang tas plastik hitam usang. Aduh, Bu, maaf baru bisa datang, ujarku sambil membungkukkan badan. Ia tersenyum lembut. Nggak apa-apa, Nak. Aku senang kamu mau datang. Aku mendekati resepsionis, menjelaskan bahwa Ibu Risma adalah nasabah yang ingin memberikan kesaksian tentang salah satu pegawai bank, yaitu aku. Resepsionis itu tampak ragu. Silakan tunggu sebentar ya, saya hubungi tim legal dulu. Aku dan Ibu Risma menunggu di ruang tamu kecil yang terletak di lantai dasar. Suasana sepi, hanya suara printer dan lengki-lengkas sepatu kulit dari para staf senior yang sesekali lewat. Beberapa menit kemudian, Bu Liena datang. Wajahnya datar. Seperti biasa. Sinta, katanya tanpa basa-basi. Ini nenekmu. Aku menelan ludah. Iya, Bu, ini Ibu Risma. Beliau yang pernah saya layani waktu itu. Dia ingin memberikan kesaksian. Bu Liena menatap Ibu Risma sejenak, lalu berkata pelan, silakan ikut saya. Aku dan Ibu Risma pun mengikutinya, menuju sebuah ruangan kecil di lantai 2. Di dalamnya hanya ada meja persegi panjang, beberapa kursi, dan satu buah kamera kecil di pojok atas mungkin untuk merekam percakapan. Bu Liena duduk di satu ujung meja. Aku dan Ibu Risma di seberangnya. Jadi, Ibu Risma ini siapa? Tanya. Bu Liena. Ibu Risma duduk tegak. Nama saya Risma, saya nasabah bank ini. Saya datang karena ingin menjelaskan bahwa anak ini Sinta tidak bersalah. Bu Liena menatapku sejenak, lalu bertanya pada Ibu Risma, apa bukti yang Ibu miliki? Ibu Risma tersenyum lembut. Saya tidak punya bukti formal, tapi saya punya hati nurani. Saya ingat betul bagaimana Sinta melayani saya, dengan sabar, dengan empati. Dia tidak sombong, meski bekerja di tempat besar. Bahkan dia rela meluangkan waktunya hanya untuk nenek tua sepertiku. Aku menunduk. Air mataku jatuh diam-diam. Untuk pertama kalinya, seseorang benar-benar memperjuangkan kebaikanku. Bu Liena tidak langsung merespons. Ia hanya mencatat sesuatu. Di buku catatannya, terima kasih atas kesediaan Ibu datang, katanya akhirnya. Kami akan sampaikan kesaksian ini kepada tim investigasi. Aku mengantar Ibu Risma pulang. Di dalam taksi, ia berkata, kamu jangan menyerah, Nak. Orang baik pasti punya jalannya sendiri. Cuma kadang jalannya lebih berliku dari orang lain. Aku menggenggam tangannya erat. Terima kasih, Bu. Tanpa Ibu, saya mungkin sudah menyerah. Tersen, justru kamulah yang membuatku percaya bahwa masih ada anak muda yang peduli. Ketika taksi berhenti di depan rumah kontrakan kami, Ibu Risma menepuk bahuku. Semoga semua segera beres. Jangan biarkan orang jahat mengambil hakmu. Aku melambaikan tangan hingga taksi itu hilang dari pandangan. Langkahku terasa ringan. Meskipun hasil investigasi belum keluar, setidaknya hari ini aku merasa dilindungi. Dilindungi oleh seorang nenek tua yang tak kukenal sebelumnya, tapi yang justru menjadi harapan terakhirmu. 2 hari setelah kedatangan Ibu Risma, aku mendapat pesan dari Bu Liena. Sinta, kamu dipanggil ke ruang rapat pukul 10 pagi. Bawa semua dokumen atau catatan yang kamu anggap relevan. Aku membaca pesan itu berulang-ulang. Tidak ada penjelasan. Lebih hanya perintah singkat dan dingin, seperti biasa, tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda di dalam dada. Ada rasa harapan kecil memang, tapi cukup untuk membuatku tidak menangis sepanjang malam seperti biasanya. Pagi itu, aku datang ke kantor dengan langkah yang terasa lebih ringan. Aku memakai baju rapi bukan seragam teller karena statusku masih non-aktif. Tapi blus putih dan celana hitam panjang. Aku ingin tampil percaya diri. Ingin memberikan kesan bahwa aku bukan korban lagi, tapi seseorang yang siap memperjuangkan kebenarannya. Di ruang rapat lantai 2, sudah berkumpul beberapa orang. Pak Dedi selaku kepala cabang, Bu Liena sebagai supervisor operasional, 1 orang dari tim legal bank, dan 2 staf IT senior. Aku duduk di ujung meja. Jantungku berdebar keras. Di tanganku, aku membawa surat pembelaan yang sempat kutulis beberapa minggu lalu, lengkap dengan foto transaksi hari itu dan screenshot percakapan dengan Ibu Risma. Pak Dedi mulai berbicara. Kami telah menerima kesaksian langsung dari salah 1 nasabah, yaitu Ibu Risma.
Kesaksian ini membuat kami mempertimbangkan ulang investigasi awal. Aku mengangkat kepala. Matiku menatap Pak Dedi tajam. Kami juga telah melakukan audit ulang terhadap log transaksi dan CCTV yang bersangkutan. Lanjutnya. Aku menahan napas. Hasilnya, ternyata menyimpang dari laporan awal. Aku hampir saja bertanya, tapi Bu, Lina melanjutkan. Beberapa rekaman CCTV yang seharusnya tersimpan otomatis, ternyata hilang atau terhapus. Tapi untungnya, tim IT berhasil memulihkan data tersebut dari server cadangan. Salah satu staf IT maju sedikit, lalu menyalakan proyektor. Layar besar di depan kami menampilkan video hasil pemulihan berderak-derak dan agak buram. Tapi cukup jelas untuk melihat apa yang terjadi hari itu. Aku menatap layar. Di sana, terlihat diriku sedang melayani Ibu Risma. Aku membantunya duduk, menjelaskan prosedur, dan memandunya input PIN. Tidak ada pelanggaran. Tidak ada gestur mencurigakan, yang ada hanya empati dan kesabaran. Layar berganti, kini menampilkan rekaman dari sudut lain di mana terlihat Indah dan Raka sedang berbisik-bisik saat aku sedang melayani nenek itu. Wajah mereka tampak was-was. Ini adalah salah satu momen di mana mereka terlihat mencatat sesuatu di ponsel mereka, kata staf IT. Setelah dilacak, ternyata ada aktivitas pengiriman pesan ke bagian HRD tentang dugaan pelanggaran SOP oleh Sinta. Aku menelan ludah. Mereka, benar-benar merekayasa ini. Pak Dedi menutup matanya sejenak. Ini sangat serius. Kami akan memprosesnya lebih lanjut. Aku menunduk. Air mataku jatuh tanpa suara. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Sangat lega. Beberapa jam kemudian, aku dipanggil kembali ke ruang kerja Bu Lina. Kali ini, suasana terasa lebih tenang. Sinta, katanya dengan nada lebih lembut. Kami minta maaf atas kesalahpahaman ini. Investigasi ulang menunjukkan bahwa kamu tidak bersalah. Bahkan, dari sisi SOP, kamu tetap berada dalam batas waktu dan prosedur yang ditentukan. Aku menatapnya tak percaya. Kami juga akan mengambil langkah tegas terhadap Indah dan Raka. Mereka terbukti memalsukan informasi dan membuat laporan palsu. Aku menutup mulutku dengan tangan. Hatiku berdebar kencang. Tapi, kali ini, rasanya seperti ada sinar matahari yang akhirnya menembus kabut tebal. Aku pulang ke rumah dengan langkah yang entah kenapa lebih ringan. Aku bahkan membelikan nasi padang, untuk keluarga, hal yang jarang kulakukan belakangan ini. Ibu memelukku erat begitu aku masuk. Ada apa? Kamu senyum-senyum sendiri? Aku menatap wajahnya. Bu, aku bersih, aku tidak bersalah. Ayah menepuk bahuku. Adik-adikku tersenyum meski belum sepenuhnya mengerti arti dari kata-kataku. Aku duduk di pinggir ranjang, menatap lenggit-lenggit retak di atasku. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, rasanya seperti beban berat di pundakku telah terangkat. Aku ingat kata-kata Ibu Risma, orang baik pasti punya jalannya sendiri. Dan hari ini, aku akhirnya sampai di titik itu. Jalan yang berliku, penuh luka. Tapi akhirnya sampai juga. Aku duduk di ruang rapat kecil lantai 2, kali ini dengan suasana yang sangat berbeda. Tidak ada rasa takut, tidak ada beban di dada, hanya rasa lelah yang masih membekas. Pak Dedi datang bersama tim HRD. Ia duduk di seberangku, lalu menatapku dengan ekspresi serius namun tenang. Sinta, katanya, kami telah selesai memproses investigasi ulang. Hasilnya menyimpulkan bahwa kamu tidak bersalah atas semua tuduhan yang disampaikan. Aku mengangguk pelan. Aku sudah tahu ini akan terjadi, tapi mendengarnya langsung dari mulut kepala cabang tetap saja membuat dadaku terasa sesak campuran antara lega dan haru. Kami juga menyadari bahwa beberapa rekan kerja kamu, yaitu Indah dan Raka, secara sengaja merekayasa laporan dan menyebarkan informasi palsu tentang perilaku kerjamu. Aku menahan napas. Karena itu, mereka akan diberhentikan sementara dari posisi mereka selama proses investigasi lebih lanjut. Setelah itu, kemungkinan besar mereka akan dipindahkan ke cabang lain, atau dikenai sanksi internal yang lebih berat. Aku diam. Aku tidak merasa bahagia. Aku tidak ingin balas dendam. Aku hanya ingin hidupku kembali normal. Beberapa hari setelah rapat itu, aku menerima surat resmi dari manajemen bank sebagai bentuk apresiasi atas integritas dan profesionalisme Anda dalam situasi sulit. Kami memutuskan untuk mempromosikan Anda menjadi Customer Service Officer CSO di cabang utama Sudirman. Aku membaca kalimat itu berulang-ulang. Rasanya seperti mimpi. Selama ini, posisi CSO adalah langkah karier yang selalu kuimpikan. Bukan hanya soal gaji yang lebih tinggi,
tapi juga tanggung jawab yang lebih besar melayani nasabah dengan lebih personal, menjelaskan produk bank, hingga memberikan solusi keuangan. Aku pulang dengan langkah ringan. Aku ingin cepat-cepat sampai di rumah kontrakan kami, Ibu, Ayah, panggilku begitu membuka pintu. Mereka langsung keluar dari kamar. Aku dipromosikan, kataku sambil menunjukkan surat itu. Ibu memelukku erat, air mata jatuh dari pipinya. Ayah tersenyum lebar, lalu menepuk bahuku. Kamu hebat, Nak. Kamu pantas dapatkan ini. Adik-adikku ikut senang. Mereka tidak sepenuhnya mengerti arti promosi. Tapi mereka tahu satu hal. Kakak mereka akhirnya bisa tersenyum lagi. Tapi meskipun badai sudah berlalu, bekasnya masih terasa. Hari pertama kembali sebagai CSO, aku memasuki gedung bank dengan perasaan campur aduk. Rekan-rekan yang dulu menjauhiku mulai kembali ramah. Beberapa bahkan memintaku maaf karena tidak berani membela saat fitnah menyebar. Tapi yang paling menyakitkan adalah melihat Indah dan Raka pergi. Mereka tidak pamitan, hanya meninggalkan meja kosong dan kesedihan yang tertahan. Aku tidak membenci mereka. Aku hanya sedih. Sedih karena iri dan ketidakyakinan bisa membuat orang baik berubah jadi jahat. Suatu siang, saat sedang istirahat, aku membuka laptop dan menulis pesan panjang di catatan ponselku. Aku pernah meragukan nilai kebaikan. Aku pernah percaya bahwa dunia ini tidak adil. Tapi hari ini, aku belajar bahwa kebenaran itu pasti akan menang. Meskipun jalannya berdarah-darah, meskipun harus membayar harga mahal, aku juga belajar bahwa tidak semua orang bisa dipercaya. Tapi, cukup satu orang saja yang percaya padamu. Maka kamu tidak sendiri. Dan aku juga belajar bahwa kebaikan bukanlah kelemahan, tapi senjata yang bisa melawan ketidakadilan. Aku menutup laptop. Di luar sana, sinar matahari sore menyelinap masuk melalui jendela kantor. Hangat, seperti hatiku sekarang, beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk mengundang Ibu Risma datang ke kantor lagi. Kali ini bukan untuk memberikan kesaksian, tapi untuk berterima kasih. Ketika ia datang, aku menyambutnya dengan pelukan hangat. Bu, tanpa Ibu, saya mungkin sudah menyerah, kataku sambil menahan air mata. Ia tersenyum lembut. Justru, kamulah yang membuatku percaya bahwa masih ada anak muda yang punya hati. Aku meneteskan air mata. Tapi kali ini, bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bangga bisa menjadi bagian dari perubahan, meski kecil. Hari itu, matahari bersinar hangat di atas langit Jakarta. Aku duduk di meja Customer Service Officer CSO, siap melayani nasabah yang datang. Suara printer berderak-derak, deretan teller sibuk dengan transaksi mereka masing-masing, dan suasana kantor terasa lebih hidup dari sebelumnya. Aku bukan lagi Sinta yang rapuh, bukan lagi gadis yang menangis sendirian di kontrakan sempit karena difitnah. Sekarang, aku adalah Sinta yang bangkit, yang percaya bahwa kebaikan itu bukan kelemahan tapi kekuatan yang bisa mengubah dunia sedikit demi sedikit. Beberapa bulan telah berlalu sejak fitnah itu runtuh. Indah dan Raka dipindahkan ke cabang luar kota sebagai bagian dari evaluasi internal. Mereka tidak pernah pamitan. Tapi, aku juga tidak menunggu permintaan maaf. Yang penting bagiku adalah hari ini dan masa depan yang mulai terbuka lebar. Sebagai CSO, tanggung jawabku bertambah besar. Aku tidak hanya melayani nasabah, tapi juga menjelaskan produk, membantu pengajuan pinjaman, hingga memberikan solusi keuangan bagi mereka yang kesulitan. Tapi yang paling penting, aku tetap menjaga empati dalam setiap pelayanan. Kamu harus tahu, Sinta, kata Pak Dedi suatu hari saat rapat internal, kami mempromosikanmu bukan hanya karena kamu jujur, tapi karena kamu punya hati. Dan itulah yang membuat bank kita beda. Aku tersenyum. Hatiku hengket pada akhir pekan itu. Aku mengadakan pelatihan singkat untuk para teller junior. Aku ingin mereka tahu bahwa pelayanan bukan hanya soal angka-angka atau SOP ketat, tapi juga tentang manusia, tentang rasa hormat, kesabaran, dan empati. Jangan takut meluangkan waktu lebih untuk nasabah yang bingung, ujarku kepada mereka. Justru di sanalah letak nilai kita sebagai pelayan. Bukan hanya layanan, tapi juga penghibur, penolong, dan teman. Mereka mendengarkan dengan serius. Beberapa mencatat, beberapa lainnya mengangguk. Setelah sesi usai, salah satu teller muda mendekatiku. Terima kasih, Mbak. Saya baru kerja 2 bulan. Tapi apa yang Mbak bilang tadi, benar-benar menyentuh saya. Aku tersenyum. Sama-sama, aku dulu juga pernah seperti kamu. Takut salah,
takut dinilai lemah. Tapi ternyata, justru kebaikanlah yang membuat kita kuat. Suatu sore, ketika jam kerja sudah usai, aku melihat sosok yang sangat aku kenal, berdiri di depan meja resepsionis. Ia memakai jilbab putih, tas plastik, hitam di tangan, dan senyum yang selalu hangat. "Ibu Risma," seruku sambil sepat-sepat keluar dari balik meja. Ia tertawa kecil. "Kamu masih ingat aku? Apalagi, ibu kan, yang bikin saya bisa kembali ke sini." Ia merogoh tasnya, lalu memberiku sebuah bungkusan daun pisang. "Ini kue lemper, buatan rumah. Untuk kamu." Aku membuka bungkusannya. Bau rempah dan aroma daun pisang menyelinap masuk. Aku meneteskan air mata. "Bu," suaraku gemetar, "terima kasih. Tanpa ibu, saya mungkin sudah menyerah." Ia menepuk bahuku, lembut. "Justru kamulah yang membuatku percaya bahwa masih ada orang baik di dunia ini. Jangan biarkan orang jahat mengambil hakmu. Kamu pantas dapatkan semua ini." Aku erat. Di tengah riuh kantor yang sibuk, di antara lengka-lengka staf yang mondar-mandir, aku merasa dilindungi. Dilindungi oleh seorang nenek tua yang bahkan belum kukenal beberapa bulan lalu. Saat pulang, aku membawa kue lemper itu untuk keluarga. Ibu dan ayah menyambutku dengan senyum lebar. Adik-adikku berebut mencicipinya. "Enak banget." "Siapa yang bikin?" tanya Faris. "Aku punya nenek baik," jawabku sambil tersenyum. Aku menatap langit-langit kamar kontrakan kami yang retak-retak. Tapi kali ini, tidak ada rasa sedih. Hanya syukur bahwa meskipun hidup ini tidak selalu adil, kebenaran pasti akan menang. Dan meskipun jalannya berliku, kadang penuh luka dan air mata, ia tetap akan sampai pada tujuan. Aku menulis catatan terakhir di ponselku. Kejujuran itu memang sakit, keberanian itu memang menegangkan. Tapi jika kita tetap berdiri di atas nilai-nilai yang benar, maka kita akan selalu punya tempat di dunia ini. Dan jika suatu hari nanti, kamu merasa dunia tidak lagi memihak padamu, ingatlah aku, Sinta, gadis teller yang dituduh, difitnah, tapi akhirnya berdiri tegak lagi. Karena kebaikan itu tidak pernah mati. Ia hanya tidur sejenak, sampai seseorang seperti Ibu Risma datang dan membangunkannya.